Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Saifuranto Rahmat. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas besar yang sudah saya buat, sebuah sistem informasi yang menjelaskan tentang sistem penggajian dalam suatu perusahaan, di mana di dalam aplikasi ini ada dua hak akses terhadap pengguna, di mana yang membedakan adalah username dan password setiap pengguna. Nah, di sini untuk sistem kepegawaiannya itu hanya dapat diakses kepada seorang misalkan manajer saja, manajer admin katakanlah seperti itu. Sedangkan untuk masternya, untuk penggajiannya itu kan hak mutlak dari seorang direktur. Jadi yang bisa mengakses hanyalah seorang kepala direktur. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan mencoba untuk mempresentasikannya langsung. Pertama-tama kita coba untuk jalankan untuk kepegawaiannya. Nah, kita login sesuai dengan username-nya misalkan. Nah, maka akan muncul tampilan home-nya seperti ini. Nah, di sini ketika sudah login, seorang user bisa langsung logout ataupun memilih exit. Di dalam sistem informasi kali ini, pada level seorang manajer admin katakanlah seperti ini, dia hanya boleh memiliki hak akses golongan, jabatan, karyawan ataupun komponen. Dia hanya memiliki 4 ini saja, data ini saja yang dapat diolah, yaitu golongan, jabatan, karyawan, dan komponen. Misalkan dia ingin menambahkan sebuah kode jabatan, misalkan 5678 sebagai. Nah, di sini ketika kita menekan tambah, kita ingin menambahkan sebuah jabatan di dalam sebuah perusahaan. Di sini saya menggunakan yaitu yang namanya JAutoNumber. Terus JAutoNumber itu sendiri terdapat di dalam DB paket 7, sebuah Java RAR. Nanti saya juga sudah sertakan dalam sebuah filenya. Nah, AutoNumber ini secara otomatis dia akan menambahkan angka secara berurutan di dalam database. Misalkan jabatannya seorang cleaning service. Misalkan golongannya yaitu golongan 3. Misalkan dia mempunyai bobot kerjanya 4. Nah, otomatis datanya akan tersimpan ke dalam sebuah database. Nah, untuk mengecek apakah data yang sudah kita inputkan tadi sudah masuk ke dalam database, nah, caranya yaitu kita pindah ke service. Kita bisa konekkan. Kita bisa lihat. Nah, tadi kita menambahkan seorang golongan ya, untuk kode jabatannya. Kita bisa lihat apakah kita membuktikan data yang sudah kita inputkan tadi masuk. Nah, cleaning service ini secara otomatis sudah masuk ke dalam database. Oh ya, saya lupa menjelaskan, di sini saya menggunakan ID NetBeans 7.3 dan kemudian untuk database-nya saya menggunakan MySQL Server. Di mana untuk menghubungkan dalam database itu nantinya ada beberapa library yang perlu kita tambahkan. Di sini yaitu saya menggunakan MySQL JDBC driver yang sudah tersedia di dalam paket ID itu sendiri, kemudian DB paket 7, dan kemudian date control ini nantinya untuk kelas library penggunaan date and time. Nanti saya akan jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya akan mencoba lagi untuk menjalankan yang untuk kepegawaian masternya, yang mana aplikasi yang satu ini hanya dapat diakses oleh seorang direktur itu tadi dengan login yang berbeda pastinya. Misalkan. Nah, secara otomatis di sini terdapat 5 menu. Nah, kalau yang seorang manajer admin hanya berhak mengakses berkas golongan, jabatan, karyawan, dan komponen untuk keempat tampil ini. Namun kalau seorang direktur, dia mampu mengakses admin itu sendiri untuk manage admin. Kemudian dia menilai daripada hasil kerja dari seorang karyawan tersebut, yaitu data kepegawaian sistem penggajian itu tadi.
mulai dari lemburnya, kemudian prestasi, kemudian kebijakan, kemudian komponen jabatan, kemudian pembayaran gaji. Seperti itu. Nah, saya akan coba untuk mempraktekannya mulai dari lembur misalkan. Nah, misalkan kita ingin memasukkan. Nah, di sini sudah tertera beberapa tabel yang sudah saya inputkan sebelumnya. Misalkan kita ingin menambahkan lagi misalkan 6, misalkan jam ke 3 misalkan sampai jam ke 7 faktor kalikan misalkan faktor kalinya 4 misalkan ini. Kemudian statusnya yaitu hari libur misalkan kita simpan. Nah, otomatis dia akan tersimpan. Secara otomatis dia akan menambahkan sendiri di sini. Ini sistem daripada payroll itu tadi. Nah, kemudian yaitu sistem prestasi. Nah, sistem prestasi ini menghitung di mana menilai daripada prestasi berdasarkan berdasarkan NIK ID seorang pegawai itu tadi. Setiap pegawai dia pastinya akan mempunyai sebuah NIK tersendiri. Nah, setiap pegawai itu pastinya dia memiliki bobot kerja tersendiri yang direpresentasikan ke dalam sebuah poin. Misalkan seperti ini. Oke, kita ingin menambahkan kode prestasinya 006 pada tanggal hari ini dengan NIK 02 yaitu Umar. Nah, di sini saya menggunakan sebuah inner join di mana NIK 002 ketika kita mengklik 002 secara otomatis NIK dengan nama 002 bernama Umar dia akan langsung tampil di sini. Ini yang dinamakan dengan inner join. Untuk penjelasan skripnya nanti akan saya coba jelaskan secara sekilas bila waktunya mencukupi. Misalkan dia mendapatkan poin 5, kemudian simpan. Data tersimpan secara otomatis. Misalkan kita juga bisa mengeditnya, misalkan tadi Umar yang baru kita masukkan dengan kode prestasi 005 pada tanggal misalkan September 12 bulan 2012 dengan NIK 002 dengan nama karyawan dia mendapatkan poin 4 untuk hari itu. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian kebijakan. Nah, kebijakan ini yaitu jumlah hari kerja setiap hari itu. Seorang direktur kan tentunya pasti memiliki hak wewenang untuk memberikan jumlah hari kerja pada tiap minggunya. Misalkan 5 hari kerja dalam 1 minggu mulai kerjanya dia yaitu jam 10 misalkan. Kemudian simpan. Nah, jam tidak paling 09 seperti itu, jumlah hari kerja. Kemudian untuk komponen jabatan gajinya, misalkan kode gaji ini sebagai seorang direktur utama. Nah, secara otomatis dia akan memanggil komponen jabatan. Komponen jabatan itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan makanan, tunjangan transportasi, kemudian asuransi kesehatan, kemudian tunjangan prestasi, dan kemudian tunjangan hari raya. Misalkan seperti itu. Nah, misalkan seorang ini merupakan komponen jabatan. Misalkan seorang direktur utama. Direktur utamanya itu memiliki sebuah gaji pokok dengan nilai penghitungan gajinya berdasarkan bobot jabatan dikalikan 1000. Itu untuk gaji pokoknya. Sedangkan untuk tunjangan makannya 4000 dikalikan per hari masuk. Nah, misalkan dalam komponen-komponen jabatan ini kita ingin menghapusnya, misalkan untuk sini, kita bisa hapus. Seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan beberapa tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, tunjangan ini berdasarkan dari sistem pembayaran gaji. Seperti ini. Nanti akan didapatkan hal seperti ini. Misalkan NIK 003. Nah, dengan nama Haji Damijo selaku direktur utama katakanlah. Nah, komponen jabatan ini sudah saya buat pada tabel komponen. Tabel komponen itu. Jadi intinya dia akan inner join terhadap tabel yang lainnya. Kemudian secara otomatis dia akan menghitungnya berapa total gaji yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Kemudian bayarkan gaji. Oke, penyimpanan sukses. Nah, ketika sukses maka akan clear all view. Nah, di sini kemudian saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana database kepegawaian itu saya buat.
Nah, di sini merupakan bentuk dari desainnya tadi, desain daripada form loginnya. Kemudian ada yang namanya main menu, desain untuk main menunya seperti ini, yang terdiri dari frame, kemudian J-menu. Di dalam J-menu bar ini terdapat menu item, kemudian desktop panelnya untuk tempat menampilkan J-internal formnya. Nah, di dalam master data kepegawaian ini, di dalamnya sudah saya sertakan project-project yang lain, karena dalam pembuatan project ini saya pisahkan untuk masing-masing agar lebih mudah untuk membedakannya.